Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana ta ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana ta ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh, njaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tuwa, pase boten dijaluki, dituntut sapa Musa mingko saking sedurunge iki. Iki peristiwa. Saala tegese nuntut ing Musa, sapa kaum Musa. Nuntut mingko saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingko iki, rupane pengucapane wong Yahudi Ari napa Ari merohno sira na ing kita. Allah ing Allah jahrutan kelawan ngedek. Ora ketok sak sing roh, tapi kita lah ya. Wa ghairi dzalika lan saliyane mongkon-mongkone kaulihim ari napa aja. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man tisabane wong yatabaddal wong gembeni sapa man. Maksude nopo? Bahasa Arab pancen ra kena dijawabno. Waman tisapane wong nyata bedal iku maksude iku mek kufur gendine iman, tapi bahasa Arab itu nyata bedal kufur nopo? Nyata bedal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Itu mengambil kekafiran bil iman dadi gendine nopo? Iman. Yakhudhu tegese ngalap sapa man. Wong Imam Suyuti oleh nafsiri diwalik. Yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale dadi gentine napa? Iman. Ya aku tegese ngalap sapa man ku ing kekafiran, ku ing al-kufra. Badalau hale dadi gentine iman. Iki bitarkin nazar. Kelawan ninggal angen-angen fil ayatin dan pro ayat al-bayyinati kang jelas kabeh. Waqti rohi wa idalan golek aneh-aneh. Istirah ku njaluk sing aneh-aneh, njaluk liyane ayat al-bayyinah. Ini kalau terang, ini kalau nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kalau nu jeeling, kalau khatam Jalalain yang kesekian kali, mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalain. Mulai istiqomah makna ini sampai tafakur. Memiliki wonten ayat, sing carane menafsiri Imam Suyuti itu benar banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bitarafin nazar fil ayat al-bayyinat wa firahina apa? Ini kalau terang. Wahtaro Musa qaumahu sab'ina rajulal. Ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuhi pangeran yang duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel ketika Nabi Musa ning gone dhuwur turi Sinai, Nabi Musa yo maca sumau piye walhasil soe maca terus kita ngangkat Taurat. Bareng-bareng maca ngangkat Taurat. Wah, aku wis ketemu pangeran iki lho buktine Taurat. Ya bener wong 70. Sah, kok penak ge bar maca terus muni roh pangeran. Ora kudu arina apa? Jar. Ora iso kudu kita lah yo kok penak kowe terus ngeklaim roh pangeran. Wah, itu secara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Oke? Ono bukti dia protes. Buktinya apa? Saatnya arah pengiran langsung. Dan buktinya apa? Kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nak arina wahan apa? Ya, kita ya roh dhewe. Akhirnya gentenan pengiran tersinggung. Pengiran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Pateni dengar ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pengiran. Akhirnya pengiran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya teng cerita fa akhadat rumus saika. Kemudian disambar petir terus mati. Nah, sausé mati niku melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa. Ya Allah, bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa
saya nerima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Dan pangeran diwarai Nabi Musa. Mari darani kalimu orang paling sering marahi pangeran di sini Nabi Musa. Ya Allah jenengan sepundi. Wong 70 sampean pateni kabeh tak jauh udah dadi seksi teng kaum Bani Israil. Nak kula napa Taurat ku tenanan seksine tiyang niki kabeh. Jenengan pateni seksine sing tulisan pateni kabeh to Gusti. Ojo nyakak. Iki jenenge Rabbi law syi'ta halakahum min qablu wa iya. Nak niat mateni ya kabeh sadira jibreng. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno. Hasil akhirnya urip. Nah, cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter. Kenapa dikatakan yatadad dalil kufra bil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian yatadad dalil kufra apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Bayyin. Jadi pentingnya ngaji dari ulama, dan sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Lalu kalau senang, keangkuhan para sufi. Belum sering ngaji nih gini Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku. Hak, dan pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 metu ya aku. Hak, swarga neraka panjenengan ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Syadzali, kayak Sahabat, sudah ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruh. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad, dat yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados kula semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahlin nar. Itu menyembah pengiran. Orang ada pengaruh kita ditegur ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Itu padha karo ngene. Hak siji tambah siji piro? Nak aku jek waras iki tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku ukurane ra hadiah waras ta ora waras. Mergo agama di kaum ya gilu. Dadi nek aku waras siji tambah siji tak jawab. Loh, cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Untuk hadiah cek ora. Nan dari pangeran nek ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sedurunge nggih swarga neraka sedurunge manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge nyembah ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran diketno mek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkin nazar fil ayat al-Bayyin. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabaddulul iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat al-Bayyin. Tarkin nazar dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-Bayyin. Contoh gampang bahas. Kalau nanti ngaji tentang Medina, PKI semua. Contoh gampang bahas. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar Aida kunna turaba wa idzaman inna nama khusus. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah kowe wis nazar. Nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 dhisik aku sapa. Kali lahirku tahun 70, tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo. Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Doyan mangan, doyan ngombe, ben rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saiki kok wujud. Jajal ya awak jiwit itu ternyata wujud. Ya kok doyan dulu. Ya kok pengen rapi, ya kakek ting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa. Tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana SM sebelum masa malah tidak. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur. Paham?
Itu yang dilupakan para kiai-kiai sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi yo ngono, bendone para hafid maca iku rutinitas, ora roh karepe. Lagi kitab berhubung resiko rapal sak surat dawa, milih kudu lha padha dene kan. Sing hafid maca ora roh karepe, tapi apal dawa. Sing wong kitab resiko kan. Dene yo ora takbire nak subuh kesunatane maca hal atas. Tapi kan resiko, orang lempir. Wong kul dosa kok milih sing do. Pintere wong kitab ya. Kul dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa. Pernah tidak siapa. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting, juga tidak siapa. Artinya keadaan sekarang itu kalau bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur, wong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siapa. Lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siapa. Mulane pengiran nek digugat itu tersinggung, lha iki gak gugat. Wong ki wujude iku tak dadekno. Mulane pengiran itu janggal ketika ana wong gugat itu janggal. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Lho wujude gak tak gawe. Saiki bareng wis wujud fa idza huwa khasimun, kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Bantahe nganggo barang sing muk krana kasat mata. Misalnya wong janggal mbek baas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis balung aida kuna idoma warufatan saiki wis balung wis jandur lebur mosok tani men dari pengira lu sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku wis janggal nek sangka ora ana seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali. Mesti ilmuwan sak dunya lah gede-gede. Kamu bisa tidak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan tak dunia orang arah itu. Bu Einstein jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi, misalnya dari besi jadi pesawat, jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi. Saya kita kok, lah dulu tidak ada pesawat, sampai ada pesawat. Yang tidak dikatakan pesawat itu kan dari materi, dari besi, dari ilmu. Ya, materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk segini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang tidak ada itu tidak akan bisa. Padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Ini ngendikan pengiran wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena sudah ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian, itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril ora, Nabi Khidir ora, itu sangat penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sing dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni. Suwa yang nyembah pengiran dadakno swarga neraka. Mana bener Rabi'ah ada. Jadi gue gede gue bantu tak. Rabi'ah mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ya Allah, mbok sing pun rokok ora usah wong kafir-kafir. Kula beki, ron ngene piyambak mawon. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Ini cara. Dia kecewa pengiran ke swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka, cara wong sufi itu malah ujian iman. Artinya ujian iman itu apa betul kamu nyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian.
Nah, tapi nak cara gendo-gendo kan malah ben swarga wedi napa? Nah, ini pengenan ya aneh. Jadi neng Quran wong ibadah kon ikhlas, inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetap dekne guys swarga. Tapi ra tahu neng Quran ana ayat kowe nyembah aku ben swarga ra. Ayat sing sori ngono kok. Mau cerita swarga kuwi enak ngene-ngene. Tapi ra tahu ngendikan balillah fa'bud tetap nak ibadah kon itu maksudnya terus piye? Ya ngongkon ikhlas, tapi ya enggak gitu. Itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus ketok di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-bayyin. Jadi kamane cara pangeran ketemu wong Israel ini? Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada. Dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulanya aku yakin, enul yakin, umpama kita segening swarga roh Allah langsung, itu tidak nambah iman kita. Karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud. Dengan atau tanpa kita melihat. Mulanya saja ini ahli sunnah itu tidak usah berlebihan bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhir. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini agak sarang ya kalau kandang. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, itu ada teori-teori. Itu kudu kita ijek ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya. Kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ini, ada hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Ummul Barahin. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ana cerita Inna wa tabaraka wa ta'ala sabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga ambek kaula-kaulane ning bumi, ambek santri bidol-bidol, ambek sahabat-sahabat ra jelas. Mereka kan juga Gusti, tiyang ngoten sampean banggani. Kita ini yang malaikat itu sama dekat aras. Wah, aku itu biasa-biasa ya dari pengiran aku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu biasa-biasa. Dan sebutin Gusti aku. Delok ya kau laku, udah sholat subuh, udah nyembah aku. Delok, kepengen apa udah nyembah. Terus nangis, ini sakit nangis. Para nikmatin yang dari pengiran apa aneh-aneh. Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Ya enggak loh Gusti. Orang roh ibadah itu. Aku yang enggak tahu ada ternyata kenapa? Itu kan bagus. Sebenarnya namun orang roh benefit kan aku coba. Namun cocok di hati. Tahu kurang tuh hati. Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Enggak Gusti. Mengenai Allah bangga, mau ngerarah imane. Terus aneh hadis kan, fakih falau ro'auni. Kayak apa khosyah mereka? Andai kan melihat, aku agak tunggali wedi, jadi kayak roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hati. Dan itu kan hati sok kan? Paham ya? Tahu berapa tuh hati? Fakih falau ro'auni. Ini kalau senang dengan hikam. Dengan Nabi ya kita bisa dulu sombong. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya tahu. Dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya a'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Terus muridnya adalah tak. Lah maksudnya jadi kan terus kepengen apa? Semua fasilitas yang dijajakan para wali dina uzubillah. Dina apa? Dina uzubillah. Muridnya adalah tak. Lah jenengan kepinginnya apa? Tapi enak nih kadang wali adalah terpilih. Watil kahiratun min kaleh. Wah, aku rahasia aku pengiran. Rahasia apa dewasa? Payah. Wah, aku sensitif. Sensitif urusan privasiku, Mbak. Sensitif. Batil kahiratun min kaleh. Wah, itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, harus diibadahi, itu semua yang lain harus dianggap hina. Cara mutasawwif wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batin, wujud yang batin. Dengan demikian kita sudah ada benar.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora krana sombong. Wis kok aku mati kudu nyaman. Itu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok butuh warga dan rokok, malah rokok. Aku enak mlebu neraka pengaruhane pangeran apa mlebu swarga ya. Ora ono hadis ora ono wong kon marai ape mati mlebu swarga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam ila ila wa dakhala. Ora ono mau diwarai pokoke keputusan terakhir nang pangeran tetep jenengan. Ngono tok. Tak penting keputusane makhluk ning swarga ta neraka gak penting iku urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pangeran mau Allah. Ya kamu cara mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lalu wiridane wong sufi-sufi ilahi anta ya anta wa ana ya Allah. Tak pikir dunia bener rubah gitu kok anta ya tetap anta, ana ya tetap Allah. Itu kelas tertinggi nek tahu kan ilahi anta ya anta, ana gitu mah. Nah nuruti selerane manusa men ada ape modern manusa muli lahir di selera. Cilik kepengen nyusu, pas puber kepengen pacaran, tua kepengen rabi kepengen di pengaruh. Dengan sampai muter di swarga, nak manusia ora ono bah. Tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus Nah manusia dengan mati itu di selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mok disunatno muni Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab mok muni napa? Allah. Ora ono muni nang swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati iku dalam napa? Kemewahan. Jalaluddin Rumi ape mati ditangisi mbek murid-murid. Jangan menangis murid-murid. Ini pestaku. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi nganten. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake derek kula Blitung. Itu punya Tegal sawah niku ora dites. Iku sik ben go nganten itu. Dadi bahasa Jawa kuno darani mati dadi nganten. Nganten piye lho distuwa kok dadi nganten. Ya maksudnya mati yo nganten. Itu bagus. Bahkan ning gone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesucian sampai di Jawa. Wong ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama yang membahasakan kematian itu napa? Pengantin. Mulane dekne ngarang Sibularus. Malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dianggap malam napa? Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya terpisah. Urip iki dari keterpisahan dengan Tuhan. Saiki mati itu bertemu dengan Jalaluddin Rumi ning gone Mas Nawawi. Sama tak ceritani, Madonna glodok ning Amerika. Di Amerika itu ada kelompok-kelompok penari sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen tetap kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, tidak punya khazanah kayak Islam. Dia ini penganut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini, sahabatnya itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kata sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet Islam sing kampung-kampung lho, Pak. Kok ana salat batal iku kesuwen. Repot. Dene Madonna itu pengagum Rumi. Bintang Titanic, Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika pengagum. Bahkan di New York dulu, di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah yang miliknya Toreko Naksabandi. Jadi di belakang gedung ada satu gedung yang disewa aliran Toreko Naksabandi. Itu begitu, Islam Kristen. Ini anggap agama Kristen itu kering ya. Mereka ora kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam. Tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta, kehidupan dianggap kesaksian. Rumi karena baru. Yang pring ketemu pring nggak mesti menderit. Nak cara wong Jawa normal, wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu itu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tangisan apa? Bambu-bambu itu. Dia meratapi keterpisahan. Ini gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isak. Wong nyaman dengan Allah. Sampai terakhir apa kabundut. Ini betul. Ketika PK Polda muridnya dinamis, jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun ini menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba Allah.
Ya apa seneng ketemu pangeran dalam keadaan kari Allah. Hanya karena aku takut nasib pemdi. Soalnya kowe ben buswarga. Buswarga ta ora. Kowe mati kok nasib rajin. Akhirnya kabeh mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim malahum. Mati itu ya betul mau dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku kerelan nak numpak setiap bakti emak. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah, aku dikonco di sini sana. Nak mulai di Jakarta suka lorin adal kiri. Tangan-tangan pada bener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Celek waktu dari mati dalam kengenan. Pemerintah batu satu. Kayak sebenarnya numpak mobil Audi. Untuk numpak apa? Mercy. Jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Kemewahan. Cangkem. Jadi dia ngaplikasinya ilmu sufi ambek mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan. Orang pak setiap bakti. Cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi sebetulnya khazanah-khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Kados wau ilmu kalam dibareng hadis ya tabaha wa ta'ala ala mala. Lihatlah haba-haba sekarang menyembah. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdi kanukat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule cedera. Kowe wedi aku agak tunggal. Ya jadi kowe roha. Nah, tapi manusa ora roha. Tetap jaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Mulane manusa dianggap luwih hebat timbang napa? Jebule ketitulane manusa ora pangeran langsung luwih ya. Bukti ini sing kepen roh pangeran langsung mbek Allah sampai kari Allah itu berarti dianggap kesalahan. Mengrarah aku baik-baik saja malah kepen roh bah. Paham? Mulai saya ini biasa-biasa. Ya, tapi ya jelas sekali. Kok ini aku ketika kendali, tapi ya coba gawe-gawe, ya pas kudur, ya mau gawe-gawe orang macam, mau kudur. Oh tuh, nah aku pun ngonten makam, aku biasa. Pulang nanti saja. Kalau sampai mati ada kondukan bersuarga biasa. Pengirane jenengan ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Paham ya? Terus ini oleh nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabet dulu kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh koma. Kowe nganti ra nyaman mati, engko kuwatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu jannah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Husnuzon dengan Tuhan artinya nyaman dengan Tuhan. Makanya bukan muni Allah. Nah, ketika ngendikan Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafadzkan oleh Rasulullah itu hanya Allahumma ar-rafiqal a'la. Pertama Nabi zaman masih sadar ini saya sempat ngendikan ummati as-sholat an-nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, masa jenengan tega meninggalkan kita-kita? Nabi gede-gede. Allahumma ar-rafiqal a'la. Fa'alimna annahu istara ad-daral akhir. Tapi asiknya Nabi membahasakan daral akhir itu Allahumma ar-rafiqal a'la. Rafiq itu teman, sama kata rafiq. Rafiq sama kata rufqah artinya teman, atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini Allahumma ar-rafiqal a'la. Bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Nabi Muhammad itu punya tingkat kenyamanan karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya, tapi kena mati kada. Allah ben buswarga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu cerita. Ana wong Bani Israil lho kira-kira. Ora tau ngamal apik blas. Bareng mati mlebu neraka. Nek neraka cek wiridan ya Hanan ya. Jadi pengiran kakuat dicelok. Lho kowe pun neraka kok cek wiridan apa? Ya Hanan. Dari ini masuk neraka pengiran terjenengan. Apa nek neraka ora oleh wiridan, ora oleh eling. Pengiran kok lah fakta tempi. Wah, kalau itu salah duga gitu.
Tapi mboten ate nyongko lan jenengan pentol karo tusuk. Salah. Terus dari pekerja laku suara. Iku ditulis ning ihya bab husnudzon mbek pangeran. Ora tau ora salah sangka. Ora tau wis terbesit nyongko nak jenengan. Sinis ngeten sadis ngeten boro-boro tenate. Terlintas kon, Mbok. Kira mbek pangeran ditulis swarga. Model husnudzon. Apa pangeran ditekan kok ora. Tapi salah juga. Tenate nyongko lah jenengan ngoten iki. Yo ono walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhire dilebokne ning swarga. Ning swarga nek pikiran ditokno. Terus kabeh talebokne swarga. Dia tak diceritakan tenang kan. Ya oke, bagi kula mboten ate maksiat, ibadah terus mbek jeneng. Nek malaikat iki keret ngene. Nek mati swarga ora ono papane mbek ibadah. Terus swarga sak elek-elek iku sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kowe ibadah sak sregep-sregepe paling 80 tahun. Dia mesti tahu dua tebar. Tak sregep-sregep ibadah paling banter mung 100. Tak elek-elek swarga paling ndek tetep abadal. Wong-wong 80 tahun kok badheno abadal men pangeran tersing. Ora ono swarga sebab ibadah, mesti sebab rahmat. Engko umpama sebab amalilah ora ben men pangeran tersing. Terus kok nang neraka nyinggung aku. Mulane kanjeng Nabi sampai entek-entekan oleh mandula yadkhula ahadukum al-jannata fi amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana illa ayatakum madan ya wa kira. Ora ono swarga sebab ngamali. Ono sahabat takut juga tidak engkau ya Rasul, akulah sebab amal. Kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat. Ini penting ulaturakan. Karena kita itu tadi, kita harus selalu nazar fil ayat. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita itu. Sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga, bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus dihormati. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi waktu karo siji dapat siji pira loro, terus mendingin aku gelem muni loro, nak mbok dhuwit. Nak ora tak jawab telu. Wong edan gitu. Ngono. Wong darani pangeran-pangerane ngenteni dadi suar. Bener pangeran tersinggung. Aku dadi pangeran sedurunge ana suar. Wah, mana mulai ngaji tobat. Utak-utak gendul dimarahin. Kan mesum. Keluarga itu bermesum. Bapak ada widadari. Terus dari sum-sume ketok ke dagingnya. Akhirnya kan ning donya di bojo elek ra payu-rapion seneng. Bayangan keluarga kayak pasar mesum. Mereka terus ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangane keluarga nak ora urusan pakanan. Urusan itu inna ansa'na guna insa faja'al guna napa? Wah nak ning swarga prawas terus. Oh iki dotok-dotok bojo ning donya tuh wayu bojone mulane semangat cerita. Bojo ning donya sampe dadi bojone ku sendek kriting pesek judes. Mulane semeneng cerita harus swarga bidadarene wayu-wayu jare paling ayu bojo kondo. Yo malaikat sing rubah kangelan. Wujud ngono kok jare itu ben paling. Oh, padune kiai broken. Namanya pangeran bayang di swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dun. Nah, menurut ngono kaya wong mesem. Mulane ra usah bayang ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya ya. Tapi kan bayangan ngono apa wong mesum. Artinya pas astagfirullah iling bidadari. Ya kan wong mesum. Muni ini astagfirullah ilingnya apa? Mereka bakasane terus sikile ngene, raine ngene, susune ngene, perawan terus iku apa ibadah apa bayangno wedok. Ya pornografi. Lah tapi Quran ngono, Gus. Mulane dhisik geger dari Gus Quran juga pornografi. Lah kadang Quran dibakat kok ora. Repotnya kan. Paham, itu memang masalah-masalah yang butuh sentuhan sufi. Ya, butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi Isaf di Nabi Asy wal Isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh.
ora usah berlebihan. Jadi ini satu, sebagian kiai darani saya. Paling ayu sing gawanan kudu gawe itu orang ada. Anak mati rondo. Ana widodoro mboten ya. Penak wong lanang bojone akeh. Ana takokne lho delok. Yai nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang mate. Mate ora gak pegatan. Terus rabi meneh. Sampeyan melok sinten ya? Waduh ora roh. Sing ngongkon bakat ngono sapa? Akhire ana pertanyaan bingung. Jadi rabi mate. Terus dirabi Haris mate meneh. Terus dirabi Habib. Coba wedok melok sapa? Wong di bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widadarine sing ngongkon bakat swarga nganti ngono kuwi. Akhire kowe kange. Anak perawan mati, urung rabi, ana digolone gak. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif karena seorang lelaki disedang tidak dari sementara perempuan tidak dari agama itu diskriminatif. Ora lara ki malah dituduh barat dari agama apa? Sale dhewe kiai-kiai ku kan bakatane terus urusan pornografi gitu. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pengiran. Jadi sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, apa? Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum. Malah bener Nabi Ibrahim, bener Nabi Idris. Biarnya melihat surga itu ya biasa-biasa. Mana seorang sufi sanggeng gangga sang India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Jadi pengaku Nabi Muhammad. Nabi Idris itu baru di Rono Swargo mau mulai. Karena cerita kuno dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wes ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, dia surga neraka, tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh. Dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi juga nikmati dengan Tuhan, saat disetrinta dengan iman. Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman di bumi ya sih, pengiran tekan isi tertimuta ya sih. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap lebih. Zaman ini adalah orang ngenyek. Nabi Idris itu akrab dengan pengiran ngenteni di swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Yang bumi ya akrab, di swarga ya apa? Jadi just tenan. Dia memahami itu begitu. Nak orang sufi ra iso, wong fikih malah ra iso. Ora dong, fikih hukum ngono ora dong. Bakal ulang 5 waktu, nak rokok kudu cuma ini. Nak sujud kudu ngene. Kalau kena rokok batal. Pelengahan makruh. Apa itu hukum ini? Payah. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinat. Waqti rohi ghairiya dan suka minta yang tidak. Wabe iman tahqiq yang ngenteni roh nabi sidir, ngenteni roh swarga. Itu jenis termasuk iktirohin apa? Jadi dalam konteks iktiroh dari orang iman, yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan iktirohin apa? Fakat dalam mengko teman-teman sesat sapa man sawa sabil ing dalan sing lurus. Atau artine nyalai sapa man atorikal hakko ing dalan sing lurus. Wasawa artine sawa fil asli ing makna asline iku al-wasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda senang atau berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh ahli kitab, sangka kelompok ahli kitab. Lau yarudunakum, lau tilau masdariyah dan masdariyah. Lau yarudunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sira. Mimpa di imanikum, saangking sause iman sira. Balekna ning kowe kufar, hale dadi kafir. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krono sifat dengki. Mafulun tadi hasadun dadi mafulah. Kainan ingkang tetep inti anfusin saking sisi awak-awak dhewe ne ahli kitab. Hamalat hum tegese dorong hum ing ahli kitab. Alaihi ing atase al-wudi maksude radikum kufar. Alaihi ala radikum kufar mengembalikan kalian jadi kafir. Apa anfusuhum awak dhewe ne ahli kitab atau nafsune ahli kitab al-khabithat ingkang siji ingkang jorok. Mimba dima tabayyana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab Taurat ing dalam Taurat apa al-haqq apa barang sing bener. Fi sya'nin nabi dalam masalah kan.
Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu mongko nyepuro sira kabeh. Dene nyepuro kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum sanging ahli kitab. Lan iki lho Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa ya'fu afwan artine meninggalkan. Ora kok nyepuro betul meninggalkan. Jadi misalnya kayak di dosa di sepuro pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggalkan. Nah ini fa'fu nomornya utruku, begitu ninggalo sira kabeh gumeng ahli kita. Wasfahulan gawe musafahah sira. Maknane isfah seperti aridu begitu minggo sira. Fala tujazi mongko aja males sira kabeh ahli kitab ya sudah biarkan saja. Hatta ya tiawu bian. Hatta ya sigona kana sapa Allah di amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta ya tiawu di amrihi. Sehingga nekakna sapa Allah diamrihi lan keputusane Allah ing dalem ahli kita. Final kita saking perang. Inna wa sa'tamna wa ala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara kok diurut sing bos. Wa kimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa adul lan maringono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata iki guys, nak boten tiyang sing ahli Quran ora paham. Jadi iki kula terangkan. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad meneh. Wong Islam napa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus sholat wa atuz. Siji konsepnya kowe kudu sholat. Nomor loro kudu zakat. Kowe sholat atau sregep sumbelan, nak tegirem kere terus guru iki. Itu guru wong Yahudi ku sregep. Itu beda nak kowe yo sholat, yo iso zakat. Wong iso zakat itu artinya di ketahanan hidup. Kowe dudunya sanisa. Jadi sing ilmu itu entak yang pesantren. Kemelarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku, wong kota. Lah iya, wong kiai-kiai Islam desa dulu. Kon salat ya salat, kon zakat ora gelem. Ora ngajar. Perintah Quran wa aqimus salat ya wa atuz. Padha-padha perintah pengiran kok sing sitok dilakoni sitok. Ndak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan seorang Islam harus punya ketahanan. Minimal kuat ya. Kuat zakat itu artinya di dunia saat nisab. Saat nisab nak emas kita itu kalau program. Dari kita disuruh nami sekolah kira-kira kisaran itu. Itu kira nak di duit nanti. Terus duit ya, jadi bisa tegak ada orang melaku itu bisa. Berarti minimal gue kudu duit nilai kita orang pulang apa? Kira, nak Mas murni 250.000. iya piro. 15 juta. Sidik ya ini. 19 juta. Kowe didik 15 juta itu ketemu wong kafir sing didik 1 miliar tapi iso didik. Lho kula pun ngitung, kula nate di kakak wakil bupati itu sama. Kowe di koncak krap. Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 itu padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling tak 200.000, nah 1 juta cukup. Tapi nak kue blas, ora didik blas. Pikirane kok dijajakno disangon. Wong amak kok pikirane dijajakno. Lho tenan penting lho. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan sholat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sama alasannya zakat itu kudu netepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih itu. Podo sholat itu disyaratkan harus wudu dulu. Ya wudu dulu toh. Sholat juga disyaratkan nutupi aurat, ya nutupi aurat. Sama-sama ada era pra. Pra sholat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan. Yaitu ono milkun nih misal. Kenapa sholat disuruh kamu nyiapkan perangkat-perangkatnya kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan Republik. Kaum Islam bisa kuan. Kan salat ya salat dan zakat terakhir. Nah, tapi ora suka lah iya. Maksiate dilakoni udah sering pacaran, sering maksiat. Suga sing ora maksiat radi apa? Maksiat dilakoni sing ora maksiat gak. Enak nyanyi-nyanyi. Zaman saiki pikir. Kalau sering ngomongin bolak-balik. Di kelas kabupaten kados Rembang kados Desa. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang mungsu. Sampai Cina teng pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang mungkin. Ini di kota tidak terjadi. Taman cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan Jawa. Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada yang punya Wirota itu Kaji Sopo.
Rata itu asetnya satu hari itu 60 juta. Setelah itu sendiri kaji. Di hotel termegah di Jogja itu orang Islam. Ya kaji. Nah sudah kalau aku cerita, hotel itu kan banyak dipakai. Semua merasa dosa aku orang Islam. Tapi di bang sing duwe Cina, terus mesem Cina aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid. Wah, kabar. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja di Bantul ada jenis masjid mandiri itu asetnya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap orang sholat itu berdua saya. Karena jumatan 10.000. Itu luwes sudah di bang masjid yang disumbang negara. Tapi tengok. Taruh saja jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Itu nyumbang 10.000 dan karena kali sekian tahun. Ramalan di masjid. Buka ekran ngawur, nyempal keran. Terawuran nyempal keran. Maksudnya santri itu, saya seneng. Bariku buat sadal saya naik nyumpeti selokan. Saya seneng yang rusak. Gue terawuran udah rusak. Reputasinya itu apa? Rusak. Sana keran. Dari itu lebih rokokan. Tua kok ada pojok masjid. Keteramalan nyapu urun teke. Men, ayo orang ngerasa salah. Biasa aja. Dan lucunya sih gak ada ngono para kiai. Ngerokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan ojo fatwa rokok haram, larat haram, tulisan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulane dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok jangan. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Wong karuan barang secara medis itu madorot atau diharamno jan. Sebuah bangsa yang benar-benar tidak sehat. Nanti ini ada debat antara MUI dan Jil timnya. Kata Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan begitu. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu pemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, itu manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Andai kan orang tidak rokok, bukan berarti tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Loh maskernya mbak-mbak sing dari raine benayu itu kadang sangka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Ada di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwak itu tidak digunakan apa? Bahan apa? Memenai tembak. Itu gampang sekali memudahkan apa? Ya dong, cara wong kuno wae mateni tegak kan nguntal tembakau. Wong kena lintah wae kan ngekeki napa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Apa podo-podo ngono kan orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ora haram, orang juga butuh ngambung. Nah ngono beda wedok ora haram wong butuh be. Lah nek nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena kebutuhan. Jadi lucu, kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Ayo makruh takbir sore. Seneng ate takbir sore. Wah mateno wong. Kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tetap rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitno bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa yang madorot itu apa-apa. Kalau agama filosofinya yang madorot mesti apa. Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak ada yang lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram mau ngomong siapa. Kiai be santri senengane rokok. Mungkin akan tingkah ngetokno fatwa haram. Ngadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekan bocor masjid dicubles normal. Oh, semua payah. Legal sih belum pegang. Wah, soalnya pondok-pondok di masjid-masjid tuh. Rokok
Cara kula ngoten, kalau kula setuju model-model napa nggih, model teori-teori kedokteran. Jadi kalau madharat ya sudah ndak bahwa secara hukum itu makruh bandingannya selingkuh mateni wong ngono wae. Artine makruh ya dibangkan fly, maksudnya dibangkan apa? Fly. Itu paham ya. Jadi wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2 mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat tok tidak sholat kayak LSM. LSM tukang bantu uang tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu. Kalau nanti cerita tentang jamaah Amerika, kalau nanti di konco, dia itu alumni pondok sarang konco, dia diterima. Dia diburu Cina, itu stres gara-gara. Jadi buru Cina. Suatu saat Cina ini bangga, dia ini super. Kon golek lonte. Alumni sarang kon golek lonte. Orang nurut sing ngongkon bose, nurut cara dekne haram. Kok al-yana alal haram. Artinya apa? Iya wae nak dirunut kena apa jadi buruwe. Sugih dhewe ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kok Kang Fatai tahu takon, dari ini tukang ukir. Jadi ono pesanan order kang ukir tak kali. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Lha dadi Cina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Tangga-tanggaku sering takok. Di zaman Yudana tak itu takok. Kak piye Pak hukum kamu buruh Cina? Dari akad kan ngetro anak Inggris. Kita sebenarnya kan sering ngalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di berapa duit bener kan? 90 bener, 19 bener. Sithik itu. 19 juta aku sithik ge, udah cepet ge. Sithik ge, ojo muni jumlah tok. Kita nganggep 19 juta sithik ge, paham ya? Sithik. Karena itu tadi ternyata Quran juga sebab aqimus shalat. Ngekeki lho ora nampa lho. Paham dari. Wa atu iku fil mutaaddi lan nglakoni ya zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98. Iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe ku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya satu itu 2 miliar untuk bisa nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punyanya Cina Solo. Nyetak Quran itu ya kadang jejer salib terus. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus orang sugih Jogja tersinggung. Penting orang sugih. Tersinggungnya orang sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama si kuat beli aja. Ini juga dipercetakan dulu minta 5 miliar. Duit itu tukune ning Jerman, kena debu ya ora. Wong mlebu nganggo masker, itu saking larang mesin. Jadi kena debu ya ora. Wong nek kena tekek wah malah ora. Ora cetak padha, cetak ambek rokok. Lah mesine manual kena tekek ora kobong. Sing gelontangan glodak-glodak. Mesine budi kena tekek ya ora apa. Iku steril. Dadi kudu ning ruangan AC steril. Iku kena debu macet. Sensitif banget. Regane dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genep 10 miliar lagi genep. Melengkapi. Sing duwe Cina Sul. Saiki malah besem nang sekolah ira KPU. Ya tak gambar. Makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta masal. Misalnya sedina kan 1 juta sanggup. Oh langsung. Wah, berdua. Bos-bos Jogja ini kan jamu cerita. Wah, saya suka mendadak Bapak sekolah era legislatif partai. Loh, itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia. Enggak cukup kalau Jakarta saja. Nah, Jogja kan jamu kira-kira itu sih. Anggap apa-apa ingin kasih Bapak untuk duit raja itu kasih aja Bapak. Cangkem dong. Duit raja deh. Jadi miliaran terus bayar kasih 50 juta kan sulit kan. Tapi orang kasih dari ngene cangkemmu wis juga ya kasih lagu coba aja tak kasih nemah. Ben budak-budak. Ada kayak duit kok kayak musola, tak kayak tak tompol. Ya musola. Benar-benar pakai bangkrut lah jadi musola. Mungkin itu hebatnya makanya ini kembali kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung. Zaman M. Yusuf Jenderal, gaya Islamic Center, masjid termegah di Sulawesi.
Saiki ono Jakarta Suga ge masjid dian, masjid berkubah. Kan ning kota iku akhir rumah sakit Kristen maju. Akhir sekolah Kristen. Andi kan tidak ada kayak Hamka punya Al Azhar maju. Di Jogja ada Zui dulu pendirinya Muhammad Hatta. Zui itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasir. Wahid Hasim. Sekarang jadi universitas termegah itu swasta terbesar itu. Sekarang punya rumah sakit termegah se-Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman. Di sini wong Islam, gue wong Jerman, wong Prancis, wong Swedia. Rumah sakit Jogja kan, WSUI jenis internasional hospital, rumah sakit inter apa? Kanjaku dosen UI periksa. Wah, kayak aneh rumah aku wong jero rak bayare khusus. Lara kukuler periksa saya bisa juta kapok. Lah karo dhewe kowe kira kok rumah sakit inter sing ngongkon sapa. Rumah sakit udah diskon, Bapak. Jogeman kene rumah sakit iku. Termasuk bojone Ida terakhir matinya kan iku sing kelar ya anak bojone MPR. Direk kan kandang. 1 bulan operasinya itu habis berapa Bapak? 2 miliar. Ya kira lah pokoknya nang ada 2 miliar Pak. Ada berapa duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Nah, di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Pantai Rabe itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit di rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu yang gede. Andai kan tidak ada rumah sakit ini kayak apa? Andai kan tidak ada UMM ya Malang gimana? Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Proso. Nah Islam di sana tersinggung. Anak burane Cina juga tuh alhamdulillah untuk pekerjaan. Apa penting tersinggung? Apa penting? Padahal bapak imam musola. Karena orang awam tak masalah. Bapak imam musola. Anaknya juga tuh Cina alhamdulillah untuk pekerjaan. Musrah ono tersinggung. Padahal zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam ya lu wala yulah. Alur itu ajarannya ngono kecuali ajarannya dari awal menerima itu. Kan enggak ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala yulah. Wah, orang tersinggungan. Apa Islam di sana? Dablek kok apa? Kira dablek. Gua kira tersinggung barang. Senane mutong. Terus gue mertuane lontong-lontong. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong. Lha opo? Nek kira ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua napa? Takir. Paham ya? Jadi untuk menangkal itu harus waqimus sholat. Nah, konco kula akhirnya saya itu stres. Ini terus cerita. Hujan itu stres. Gara-gara di ini terngiang-ngiang dengan besok jam 10 malam apa kan golek lho. Ngajine etia lho, ning petara ngajine. Untuk tugas golek. Itu mbok bayang. Wong santri ku untuk subat iki kadang tersiksa. Terus dene bareng setengah mari eling, wah santri kudu suka, dene mau dirumus kudu santri kudu suka kuwapok terus. Makanya ini jadi pelajaran, harus waqimus sholat. Wah, coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak, tukang rampok, hanya karena kemiskinan, hanya karena apa? Hal yang nggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler, tapi orang Islam itu perlu jadi rampok, tukang baca kapal tank. Somalia Islam ekstrim, pegawai ini baca apa? Buat rumus biaya, buat kono mis. Wong suka males ngono, bengi-bengi ngenteni kapal lipat males. Ora kelambinan masuk angin kok. Udah semangat ngono. Wong ning tengah laut baca ra masuk angin, ora wong kene gak mungkin. Wong suka masuk angin. Wong ora logika piye wae. Ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker lipat ora kan ra mungkin. Langsung lipat kan ya ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin. Ora. Betul. Baru baca kapal tanker sing ngono wong Arab-Arab wolu mesti menang. Ya satu kanan wong pria. Nah ini kalau senang juga rumus Quran. Wa aqimus sholat itu mesti bisa pakai 200 zakat. Karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal di kira sangat lah. Ya rada itu dah nggak. Ya lumayan. Ya cara ketemu uang rambekar-bekar surah itu dengan tenang, kowe didik 20 juta, ketemu wong didik 1 miliar padha, bedene padha. Karena kan sama kan.
marungnya ya sama, cara kelar jajan anak ya. Lah aku ora rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati kroso temen. Misalnya gue jajan anaknya wong sugih, paling banten tak 1.000. Kita sanggup 1 juta itu mesti sama. Artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 1.200. Tapi nak bebas. Sebenarnya mau marah di beras tujuh mulai judes ini cara-caranya belum begitu sama. Ini malas. Seorang ulama kiai dolan ngene wong membayar nanti. Kan betapa naisnya gitu. Ulama mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora pikiran dia. Itu penting. Ini wa aqimus shalat napa wa atu. Bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian, kita harus punya kekuatan wa aqimus shalat. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kue mergawe nggo makani bojo itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami, artinya ora perlu bergantung jadi TKW, TKI. Dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matas ala fi imra'atika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar makani bojo. Secara teori global kita akan sadar, ojo sampai kita di bojo isane mangan lewat jadi TKI, atau jadi buruh wong sugih sing ra salat. Masa alumni sarang di bojo isane mangan mergawe batanan sing difoto ra salat. Kayak apa tersiksanya sih? Gitu. Mana Nabi ngendikan termasuk ibadah, maksudnya kata mata Allah bikin termasuk. Dalam era global kita menafsirkan dosa sampai bojo kita untuk rezeki lewat dari TKI. Alang nang omah rokok beta kok kabare dia pun. Ibu transfer ribu ada ngomong yo ora kok. Terdampar yang mati. Kok dikirimi tahu penting. Bapake bedaki anake loro ning omah ditinggal sepan. Mun iku ora hukum, karena ono ngawam ra apa. Mun dua rokat merusak tatanan. Mareni udah pramutu mareni. Pokoke urip sing mutu wa akim salat. Mau pira 19 juta ge? Iya, tak. Sidik asine iki saiki sidik wis. Gede sampai setunggal 20 nih. Sampai berapa? 30. Berarti nak duwe melarat banget tuh. Oke, wa akim salat wa atus untuk membendung pada kasiru min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau ta apa wae itu kedimu kang dhisikna sira kabeh anfusikum krana manfaat sing awak dhewe sira kabeh khairin saking kaapian apa wae. Taatin tegese taat kasilatin ke silaturahim.